Halo Sobat Arteri BPN, kita ketemu lagi di Arteri BPN Podcast. Kali ini saya bersama Ses Dirjen Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara, Ibu Setiawantini. Apa kabar Bu Tini? Baik, Mbak Yuli. Ya. Bu Tini ini lebih akrabnya kita panggil Mbak Tini. Kita akan ngobrol tentang penanganan pengaduan terkait kasus-kasus pertanahan. Tentunya kita ketahui bahwa kalau untuk pengelolaan pengaduan itu berada di Biro Humas, tetapi salah satu tupoksi dari Dirjen 7 adalah menangani tentang kasus-kasus terkait dengan pertanahan. Bu Tini, yang ditangani oleh Dirjen 7 terkait penanganan pengaduan itu kasus-kasus seperti apa? Jadi gini Mbak Yuli, di Dirjen 7 itu menangani kasus pertanahan. Kasus pertanahan itu ada 3, sengketa, konflik, perkara. Nah, kasus ini biasanya adalah memperebutkan atau mempermasalahkan kepemilikan atas bidang tanah yang sama oleh satu orang atau oleh 2 orang atau lebih. Jadi satu bidang tanah diklaim kepemilikannya oleh 2 orang atau lebih, itu Mbak. Jadi yang diselesaikan oleh Dirjen 7 atau yang ditangani oleh Dirjen 7 adalah penyelesaian klaim kepemilikan tanah oleh lebih dari 1 orang, itu Mbak. Di situ ada sengketa, konflik, dan perkara. Kalau begitu, apa sih perbedaannya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan itu? Kalau sengketa pertanahan itu adalah perselisihan kepemilikan atas bidang tanah oleh 2 orang. Jadi misalnya antara saya dengan Mbak Yuli. Jadi hanya orang per orang. Itu bisa orang dalam arti yang sesungguhnya, bisa badan hukum dengan orang, bisa badan hukum dengan badan hukum, atau instansi pemerintah dengan badan hukum. Tapi kalau konflik itu adalah perselisihan kepemilikan atas satu bidang tanah oleh 1 orang dengan sekelompok masyarakat atau dengan banyak masyarakat. Gitu. Perorangan di sini bisa badan hukum, bisa instansi pemerintah, bisa BUMN. Nah, biasanya yang terjadi konflik-konflik pertanahan itu antara instansi pemerintah atau BUMN atau badan hukum dengan kelompok masyarakat tertentu. Nah, kalau perkara ini adalah perselisihan kepemilikan tanah yang oleh para pihak penyelesaiannya diajukan melalui lembaga peradilan. Nah, nanti dari Dirjen 7 ini bertugas untuk menangani kasus tersebut dengan beracara di pengadilan berdasarkan surat kuasa yang diterbitkan oleh Menteri. Kira-kira seperti itu, Mbak Yuli. Kalau masyarakat ingin mengajukan pengaduan terkait dengan masalah kasus-kasus pertanahan, itu ada syaratnya nggak, Mbak Tini? Nah, ini sesuai regulasi kita ya Mbak Yuli. Kalau dulu itu kita tidak membuat persyaratan terhadap masyarakat yang mengajukan pengaduan kasus. Akibatnya pengaduan kasus itu banyak sekali. Nah, kita untuk menanganinya di awal pun menjadi kesulitan karena informasi yang diberikan itu sangat minim di dalam surat pengaduan tersebut. Yang kedua, kadang-kadang pengadu ini tidak jelas identitas dan legal standingnya. Nah, di dalam regulasi kita yang baru, Permen 20 tahun 2001, itu kita mensyaratkan bahwa apabila masyarakat akan mengajukan pengaduan kasus pertanahan, mereka harus memenuhi persyaratan yaitu melengkapi identitas diri, surat kuasa, dan identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan. Artinya si pemilik tanah tersebut tidak mengajukan pengaduan sendiri. Kemudian yang bersangkutan juga harus melampirkan fotokopi bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan yang dia miliki itu apa? Kemudian dia juga harus bisa menceritakan kronologis kasusnya. Kronologis kasusnya itu objeknya di mana, letaknya di mana, luasnya berapa, dan kronologis dia memilikinya seperti apa dari awal sampai pengaduan itu diajukan. Nah, kurang lebih minimal ada persyaratan itu, Mbak. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan kita kembalikan kepada pengadu untuk dilengkapi terlebih dahulu
untuk dapat kita tindak lanjuti. Kira-kira seperti itu, Mbak. Berarti kalau nggak ada legal standingnya itu tidak terpenuhi ya Iya. syarat untuk Iya. ditindaklanjuti Iya. pengaduan yang masuk. Iya, jadi kita akan menindaklanjuti terhadap pengadu yang memang punya legal standing terhadap tanah itu, baik dia selaku pemilik sendiri atau bertindak selaku kuasa. Gitu. Kalau pengaduan yang masuk, bagaimana caranya di Dirjen 7 ini mengelola pengaduan tersebut? Kan tentunya tadi kan ada perkara, ada sengketa, ada konflik. Nah itu pengelolaan pengaduan di internal itu sendiri seperti apa, Mbak? Nah kalau perkara itu mungkin lebih simpel, Mbak Yulia, karena kita mengikuti jalannya penanganan perkara tersebut di pengadilan. Dari Dirjen 7, teman-teman dari Direktorat Perkara itu akan beracara di pengadilan berdasarkan surat kuasa dari Menteri tadi yang saya sampaikan, dan mengikuti jalannya persidangan tersebut di pengadilan tingkat 1. Di pengadilan negeri itu di situ ada agenda-agenda sidang, membuat jawaban, kemudian pembuktian, pemeriksaan saksi, dan lain sebagainya sampai putusan pengadilan negeri itu inkrah. Kalau PPN di pihak yang kalah, nanti ada upaya hukum lain, bisa ke tingkat pengadilan tinggi, kemudian masih ada juga di kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Nah kalau sengketa dan konflik itu relatif hampir sama, Mbak, hampir sama, dan Dirjen 7 itu menerima distribusi pengaduan kasus tersebut melalui aplikasi persuratan. Itu kalau kita menerima melalui daring, nanti akan kita seleksi juga persyaratannya dan akan kita masukkan lebih dahulu ke dalam aplikasi persuratan. Intinya kita menerima semua pengaduan kasus itu dari aplikasi persuratan, baik dari Biro Umum secara langsung ataupun kita distribusi dari TUPP. Nah setelah kita menerima Dirjen 7 sesuai regulasi kita yang baru, kita akan seleksi dulu, Mbak, apakah persyaratan yang saya sebutkan tadi sesuai yang dipersyaratkan di Permen 20 2001 itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, tadi saya sampaikan bahwa kita akan mengembalikan dulu kepada pengadu untuk dilengkapi terlebih dahulu. Kalau persyaratan itu sudah terpenuhi, persyaratan minimal tadi sudah terpenuhi, kita akan masukkan ke dalam aplikasi SKP yang kita namakan aplikasi Justisia. Nah, di dalam aplikasi Justisia itu atau melalui aplikasi ini akan kita distribusikan ke Direktorat Sengketa atau Direktorat Konflik yang mempunyai kewenangan untuk menangani kasus tersebut. Nah, selanjutnya proses penanganannya itu akan diupdate di dalam aplikasi tersebut by profile. Jadi setiap tahapan proses penanganan oleh masing-masing profil itu harus dan wajib diinput di dalam aplikasi SKP. Begitu, Mbak. Jadi nanti kita akan dapat memonitor perkembangan penanganan kasusnya tersebut melalui aplikasi. Khususnya ini konsumsi memonitor ini masih di internal kita ya, Mbak ya. Jadi mungkin pimpinan baik itu Pak Menteri, Pak Dirjen maupun Pak Direktur itu bisa melihat progres penanganan kasusnya tersebut by aplikasi tersebut. Itu, Mbak. Mbak Tini, ini kan begitu panjangnya ya proses dalam rangka menyelesaikan satu kasus. Kalau kita boleh tahu, itu berapa lama sih rata-rata menyelesaikan satu kasus yang ada, baik sengketa, konflik atau pertanahan? Apakah ada SOP-nya ya, Mbak? Ya, jadi kita sedang menyiapkan draft SOP untuk lamanya jangka waktu penanganan kasus. Penanganan kasus ini kita bedakan sesuai klasifikasi, ada sedang, berat, dan ringan. Kalau ringan itu diharapkan dalam waktu 17 hari sejak gelar awal atau sejak ditangani oleh direktorat yang punya kewenangan untuk menangani tersebut, kurang lebih diharapkan 17 hari itu sudah keluar jawabannya. Kalau yang kasus sedang itu kurang lebih 48 hari atau paling tidak 42 hari. Nah, kalau kasus berat ini yang memerlukan waktu lebih lama itu minimal bisa sampai 82 hari kerja, Mbak. Karena untuk kasus-kasus yang berat itu yang punya permasalahan yang lebih kompleks, itu tentunya kita memerlukan tahapan penanganan yang menjadi lebih panjang karena kita perlu juga berkoordinasi dengan instansi lain. Di samping kita mungkin akan
menjadi beberapa kali kita melakukan penelitian untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif untuk mengambil suatu keputusan gitu. Mbak Tini, tadi kan banyak sekali proses yang harus dilewati untuk menangani satu kasus. Nah, terhadap beberapa proses yang ditangani itu, apakah terinfo oleh masyarakat? Bagaimana caranya masyarakat mengetahui bahwa prosesnya sudah sampai di mana? Ya, oke Mbak Yuli. Sementara ini yang kita lakukan sesuai permen kita yang baru juga ya Mbak Yuli ya. Nah, tadi setelah Sesdijen itu mengklasifikasi atau menyeleksi terhadap kasus-kasus yang sudah memenuhi persyaratan, kemudian kita distribusi ke Direktorat Teknis yang menangani, itu kami dari Sesdijen akan menyurati ke pihak pengadu bahwa pengaduan saudara sudah kami terima dan diteruskan ke Direktorat Sengketa atau Direktorat Konflik untuk ditangani lebih lanjut. Nah, paling tidak terinformasi di situ, Mbak. Nah, selanjutnya di Direktorat Sengketa atau di Direktorat Konflik itu ada tahapan penanganan yang kedua ya. Yang pertama itu pengkajian, kemudian yang kedua itu gelar awal. Di gelar awal ini adalah langkah untuk menentukan lebih lanjut terhadap penanganan kasus tersebut. Ada 4 alternatif penyelesaian atau tindak lanjut dari gelar awal tersebut. Yang pertama akan disurati kepada pengadu, artinya dari direktorat itu langsung bisa menjawab pengaduan masyarakat tersebut. Yang kedua bisa juga akan diteruskan ke Kanwil atau Kanta untuk meminta kelengkapan data pendukung yang diperlukan. Yang ketiga mungkin saja pengaduan tersebut ternyata kewenangan instansi lain. Misalnya Mbak, kewenangan mengenai masalah kawasan hutan. Nah, nanti akan kita teruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, yang terakhir ini mungkin ini akan ditangani lebih lanjut. Mereka akan menyiapkan kertas kerja penelitian dan surat tugas penelitian untuk melakukan tahapan penanganan lebih lanjut. Nah, di gelar awal ini juga akan diinformasikan kepada pengadu bahwa pengaduan saudara sudah diterima oleh Direktorat titik-titik ya sengketa atau konflik dan sudah ditangani di gelar awal. Selanjutnya akan ditangani lebih lanjut dengan tahapan penanganan selanjutnya. Baru itu yang bisa kita informasikan kepada masyarakat, Mbak. Nah, di dalam penanganan kasus itu ada beberapa tahapan yang tadi saya sebutkan. Pertama adalah pengkajian, yang kedua gelar awal, kemudian ada penelitian, ekspos hasil penelitian, kemudian ada rapat koordinasi, ada gelar akhir, baru diambil suatu keputusan penyelesaian. Nah, kedepannya sebenarnya saya berharap tahapan-tahapan itu paling tidak bisa diketahui atau diakses informasinya oleh masyarakat, gitu Mbak. Okay. Sebetulnya cukup ini ya Bu Tini ya, cukup jelas ya tahap-tahapan yang dilalui. Namun demikian tadi kan disampaikan bahwa SOP untuk kasus yang ringan itu 17 hari, kasus yang berat itu 82 hari dan sedang itu 48 hari. Nah, dalam hal ini apakah pada saat kita menyampaikan bahwa kasus ini sudah didistribusikan ke dirjen direktorat terkait ataukah kasus ini selesai? Maksudnya yang 17 hari, 48 hari dan 82 hari ini. Ini SOP masih draft ya Mbak ya. Kami masih menunggu pengesahan dari pimpinan. Nah, itu dihitungnya dari sejak gelar awal tadi Mbak. Sejak gelar awal. Iya. Sejak gelar awal itu kan diputuskan kalau itu ringan tentunya langsung bisa dijawab ke pengadu. Nah, paling lambat itu 17 hari itu harus sudah bisa menginformasikan kepada pengadu. Tapi kalau itu kasus ringan itu berapa tadi 48 hari ya, 48 hari. Nah, itu dihitungnya juga dari gelar awal tersebut. Jadi kita menghitungnya startnya itu dari gelar awal ketika sudah dilakukan pengkajian dan dilakukan analisa internal di dalam direktorat tersebut untuk menentukan sikap terhadap penanganan pengaduan kasus tersebut. Gitu. Tapi pada saat kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa kasus ini sedang ditangani, itu berapa hari? Adakah SOP-nya dari surat masuk sampai masyarakat pengadu itu mengetahui sebetulnya itu berapa hari? Nah, itu yang mungkin kita belum siapkan Mbak Yulia. Ini ide yang bagus juga. Nanti mungkin akan kita atur dari pertama kali masuk atau pertama kali diterima di Dirjen 7 sampai masyarakat itu terinformasi
itu mungkin nanti menjadi bagian kita untuk membuat SOP-nya Mbak, supaya masyarakat tidak terlalu lama menunggunya. Ya, kadang-kadang sebetulnya masyarakat itu tidak mempersoalkan lama, Iya, tetapi jelas bahwa pengaduan saya ini diterima baik dengan BPN Iya, dan iya. ditindaklanjuti. Iya, Jadi mungkin informasi itu ya, Mbak iya, Tini ya. iya. Baik Mbak Tini, tentunya tadi kita sudah menanyakan bagaimana pengelolaan yang ada di internal Dirjen 7, bagaimana proses penanganan yang harus dijalankan. Nah, untuk itu kira-kira ada nggak kendala atau hambatan dalam mengelola itu sendiri? Kan tadi itu kan kalau saya lihat banyak sekali prosedur-prosedur yang harus dilalui gitu. Nah, mungkin apakah ada kendala atau hambatan? Hambatan dalam mengelola pengaduan ya Mbak. Nah, kalau hambatan dalam mengelola pengaduan ini sejauh ini yang kami rasakan itu kadang-kadang kita menerima pengaduan yang berulang-ulang untuk kasus yang sama Mbak. Nah, kasus yang sama ini ditanyakan bukan hanya oleh pihak yang punya kepentingan, tapi bisa juga oleh dari ORI, dari DPR, dari Menpan untuk mengadukan kasus yang sama. Nah, itu menjadi seolah-olah kayaknya pengaduan itu banyak gitu ya Mbak. Padahal sementara kasusnya ya itu saja sebenarnya yang ditangani atau yang diadukan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang juga yang dari kendala dari kita yang jadi menghabiskan waktu ya Mbak. Itu kita sudah menangani suatu kasus, tapi yang bersangkutan itu tidak puas dengan keputusan yang sudah diambil oleh Dirjen 7. Nah, selanjutnya yang bersangkutan ini mengadu ke DPR, ke ORI, ke Menpan. Nah, selanjutnya Menpan ORI itu meminta informasi lagi ke BPN. Nah, sejauh ini kami masih memberikan informasi itu manual. Nah, buat saya ini makan waktu juga ya, karena kita juga harus membuat surat, mengklarifikasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, ke depan itu ya, ini harapan ke depan Mbak Yuli, kalau itu bisa by system ORI atau instansi lain itu ngintip lah apa yang sudah dilakukan oleh Dirjen 7 terhadap kasus yang diadukan oleh masyarakat ke mereka, itu mungkin akan mengurangi pekerjaan kita ya. Jadi kita nggak perlu membuat secara tertulis klarifikasi tersebut, tapi masyarakat dapat mengakses gitu, sendiri ya, secara mandiri. Ya. Sekalipun mungkin yang dapat diakses itu sebatas tahapan penanganannya gitu ya, belum sampai ke substansi isinya, karena substansi isinya selama itu masih dalam proses penanganan itu bersifat rahasia Mbak Yuli. Kita tidak boleh menginformasikan ke masyarakat kecuali kalau memang sudah selesai, sudah ada keputusan penyelesaian. Jadi di regulasi kita kalau masih dalam tahapan penanganan, itu proses yang sedang kita lakukan ini tidak boleh atau tidak dapat diinformasikan keluar. Tapi proses atau tahapan penanganannya itu bisa diakses oleh bisa diketahui oleh masyarakat. Ya. Tentunya harapan itu adalah harapan kita ya di kementerian ini, bagaimana masyarakat itu dapat mengakses sendiri sampai sejauh mana sih proses pengaduan yang dia sampaikan, yang ditindaklanjuti oleh kementerian. Ya mudah-mudahan aja Mbak Tini, doa kita bersama ini pengelolaan pengaduan dalam ini Biro Humas sedang ingin membuat aplikasi itu, di mana aplikasi yang ingin dibangun itu adalah aplikasi pengelolaan pengaduan secara terintegrasi. Sehingga antara satu unit dan unit lain juga dapat mengetahui kira-kira sampai sejauh mana proses yang sedang dijalankan, dan tentunya next aplikasi itu juga akan memberikan akses kepada masyarakat, di mana masyarakat secara mandiri dapat mengetahui seperti di dalam Sentuh Tanahku itu dengan kode surat masuknya itu dapat mengetahui sampai sejauh mana tentunya BPN terus berbenah untuk itu ya. Mudah-mudahan keinginan kita semua dalam rangka kita berkomitmen ingin melayani masyarakat secara lebih profesional dan terpercaya itu dapat segera terwujud. Nah, saat ini sebetulnya di Kementerian ATR BPN itu ada beberapa kanal pengaduan. Itu ada Tanya ATR BPN melalui tagar Tanya ATR BPN, itu adalah pengaduan, kanal pengaduan untuk mengakomodir kebutuhan pengaduan melalui media sosial. Setelah itu tentunya ada kanal lapor yang melalui aplikasi lapor yang dalam hal ini
apa tuh namanya, pengelolaannya itu berada di Menpan. Itu kanal aplikasi lapor itu sudah terintegrasi kepada 470 kantor dan 33 kanwil. Tentunya itu juga secara real time dapat dilihat, masyarakat juga tahu sejauh mana penyelesaian yang ada. Dan kita juga ada email melalui surat @rbpn.go.id. Itu ada hotline pengaduan. Outlet pengaduan ini memang ada di seluruh kantor-kantor layanan, baik di pusat, di Kantah dan di Kanwil, dan ada loket penerimaan surat. Ya, saya sangat sependapat dengan Mbak Tini bahwa banyak sekali pengaduan-pengaduan dengan objek yang sama yang diadukan berkali-kali. Ya, kalau kita menghitung dengan jumlah, seolah-olah jumlah pengaduan itu banyak sekali ya Mbak. Padahal objeknya itu aja. Nah, memang kita juga secara administrasi juga sedang ada pembenahan dalam hal ini. Bagaimana nanti pengaduan itu parameternya adalah mungkin kalau untuk masalah kasus-kasus pertanahan itu melalui objeknya, tetapi kalau masalah pengaduan yang sifatnya adalah informasi ketidakpuasan itu tentang layanan sampai di mana, itu mungkin lebih kepada melalui subjeknya. Jadi kalau objek itu pasti satu, bisa saja satu objek diadukan oleh banyak subjek, kan itu kemungkinan itu sangat tinggi ya Bu Tini ya. Baik, kalau begitu Sobat ATR BPN, demikian obrolan kita pada hari ini bersama Sesdirjen Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Ibu Setiawantini. Terima kasih tentunya, semoga kedepannya ATR BPN akan jauh lebih baik dalam mengelola pengaduan tentang kasus-kasus pertanahan ya.